Jadi dengan saya mengumpulkan ibu guru di sini ingin menanyakan bagaimana proses pembelajaran selama 1 semester di kelas. Apakah ada yang ibu hadapi ketika mengajar atau kendala-kendala yang ibu hadapi di kelas? Jika ada, mungkin ibu bisa memberikan keluhannya kepada saya dan nanti mungkin saya bisa memberikan solusi yang terbaik atau kita mencari solusinya bersama-sama bagaimana meningkatkan proses pembelajaran siswa untuk kedepannya. Jadi ibu-ibu kita mulai dari Ibu Pika dulu ya. Apa permasalahan yang ibu hadapi selama proses pembelajaran ini? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Permasalahan saya ini kan mengajar kelas 6. Di kelas saya itu ada satu siswa yang jarang sekali masuk saat pembelajaran. Jadi saya berinisiatif, saya tanya sama teman-temannya, kemana? Kok ini nih jarang sekali saya masuk ke kelas kan? Terus setelah saya tanya teman-temannya tuh tidak ada jawaban. Mereka tidak tahu kemana siswa itu, kenapa tidak datang ke sekolah. Setelah saya tanya, karena tidak dapat jawaban dari teman-temannya, jadi saat siswa itu masuk, saya bertanya sama dia, kenapa dia tidak masuk, jarang sekali masuk. Tapi saya pun tidak dapat jawaban dari siswa tersebut, karena sepertinya siswa itu kurang terbuka Pak. Jadi gimana solusi dari Bapak atas masalah saya ini? Baik, pertama-tama saya ingin menanyakan kepada ibu, apakah ada usaha yang ibu lakukan untuk menangani kasus ini? Nah, setelah siswa itu masuk tadi kan saya berikan surat kepada siswa itu untuk memanggil orang tuanya. Tapi sejauh ini setelah saya kasih surat itu, orang tuanya itu tidak datang. Jadi gimana solusinya Pak? Jadi saran yang dapat saya sampaikan untuk Ibu Pika ini, sebaiknya Ibu Pika ini mendatangi langsung ke rumah orang tua dari siswa tersebut untuk menanyakan apakah anaknya ini memang betul-betul sekolah atau tidak. Karena kasus yang ibu tangani ini siswanya kan jarang masuk. Jadi ibu sampaikan bahwa anak ini memang jarang masuk ke sekolah. Jadi ibu tekankan kepada orang tuanya ini lebih ketat untuk mengawasi anaknya. Bila perlu, orang tuanya disuruh untuk mengantarkan anaknya ke sekolah agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Baik Pak, terima kasih atas solusinya. Saya akan mengikuti solusi yang telah Bapak berikan. Semoga kedepannya siswa tersebut dapat lebih baik lagi. Ya, semoga berhasil ya Bu ya. Amin. Nah, lanjut kepada Ibu Maura, apa masalah yang Ibu hadapi di kelas Ibu ini? Jadi karena saya kan ngajar di kelas 5A ya. Permasalahan yang sering saya dapat untuk satu orang ini hanya di bagian etika ya. Saat saya mengajar, anak tersebut sering naikkan kaki, kemudian saat saya menerangkan, anak tersebut juga ikut ngoceh juga di belakang, kemudian sering mengacau temannya. Jadi sebenarnya saya sudah memberikan konseling ya untuk dia. Saya memberikan bahwa jangan seperti itu kepada orang tua, karena kan namanya orang tua ya, kita harus menghormati gitu. Tapi anak tersebut selalu mengulang hal yang sama. Saya juga sebenarnya geram dan saya ingin lebih mau ke fisik gitu ya, menyakiti. Tapi saya sadar bahwa kita kan tidak boleh menggunakan bentuk fisik kepada anak. Jadi untuk saran tersebut itu seperti apa gitu dari Bapak? Menurut saya sih saran yang dapat saya sampaikan sih mungkin sama seperti yang Ibu Pika. Ibu ini terlebih dahulu mengetahui faktor dari permasalahan siswa tersebut. Apakah ada permasalahan dari lingkungannya, dari keluarganya yang dibawa-bawa ke sekolah. Kemudian untuk Ibu Maura, Ibu boleh menegur siswa dengan tegas dalam artian tidak bermain fisik. Nah, jadi nanti kedepannya ini kita lebih memperhatikan siswa yang nakal tersebut agar dapat
disiplin dalam belajar. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada mendapatkan kasus yang seperti ini. Jika ada, kita mencari solusinya bersama-sama, Ibu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan solusinya, Bu Mara. Ya, terima kasih. Ya, kemudian kita lanjut pada Ibu Adel. Apakah ada permasalahan yang Ibu hadapi di kelas Ibu ini? Permasalahan yang saya hadapi di kelas Pak, saya kan mengajar kelas 5B. Permasalahannya itu ada satu siswa yang kurang memahami materi. Padahal saya sudah mengajar melalui metode pembelajaran interaktif. Apa solusi yang dapat Bapak berikan? Saya ingin bertanya kepada Ibu, siswa tersebut apakah tidak tahu membaca ataupun memang sudah tahu membaca, atau keterlambatannya untuk menangkap materi ini memang sulit? Dia bisa membaca Pak, tapi memang lambat. Jadi untuk memahami materi itu susah. Mungkin solusi yang dapat saya berikan kepada Ibu Adel ini kurang lebih kepada sama dengan Ibu Maura dan Ibu Tika. Sebaiknya Ibu Adel ini mengetahui dulu faktor dari permasalahan siswa tersebut. Dikarenakan siswa tersebut kan memang bisa membaca, tapi sulit lambat untuk menangkap materi. Ibu bisa mengetahui dulu faktornya. Mungkin Ibu itu menanyakan bagaimana dia di rumah, apakah ada yang membimbing dia belajar atau tidak. Jika tidak ada yang membimbing dia belajar, mungkin Ibu bisa memberikan jam tambahan pada siswa tersebut. Kemudian Ibu ini di kelas ini bisa mengubah cara belajar siswa ini lebih santai. Yang kedua, Ibu bisa memberikan kolaborasi antara siswa yang cakap dalam belajar dan siswa yang lambat dalam menangkap materi. Nah, dari hasil tersebut, mungkin siswa yang lambat menangkap materi ini bisa dibantu oleh teman sebayanya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan untuk solusi pada ibu-ibu guru di sini. Jadi kesimpulannya untuk semua ini kan kasusnya hampir sama, Bu. Jadi kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa faktor yang dialami siswa, baru kita memberikan saran pada siswa tersebut untuk mendapatkan pembelajaran dan hasil belajar yang baik di sekolah. Jadi untuk hasil rapat kita pada pagi hari ini, semoga kedepannya kita itu dapat mengembangkan dan meningkatkan proses pembelajaran di sekolah kita dan kepada siswa-siswa di kelas. Untuk ibu guru tetap semangat dalam mengajarnya dan semoga apa yang kita inginkan mendapatkan hasil yang baik di sekolah ini. Sekian pertemuannya, saya akhiri. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Pak. Pak.